لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu. Tuntun kami dengan ilmu yang manfaat, yang menjadikan sisa umur kami ini barokah. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari tipu daya setan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak berkah, dari amal yang tidak Engkau terima. Lindungi dari perbuatan apapun yang Engkau tidak suka. Cegahlah ya Allah dari pertemuan ini apapun perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Adakah sesaat saja Allah tidak menyaksikan? Apakah semua yang ada di langit dan bumi ini Allah tahu? Adakah yang bisa lari dari kekuasaan Allah? Apakah mungkin ada nikmat yang datang kepada kita tanpa izin Allah? Jawab, tidak mungkin. Apakah mungkin ada musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengurus diri kita setiap saat? Adakah sesuatu pada diri kita yang Allah tidak tahu? Allah tahu segalanya. Allah tahu pikiran kita. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu masalah kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Siapa yang lebih tahu yang terbaik bagi kita? Kita atau Allah? Siapa yang lebih menyayangi kita di alam semesta ini? Mana yang lebih sayang ke diri kita, orang tua atau Allah? Siapa yang lebih sayang kepada kita, diri kita atau Allah? Kita kurang sayang kepada diri. Apa ciri kurang sayang? Maksiat. Karena kemaksiatan itulah yang membuat kita jadi celaka. Baik hadirin, karena kajian kita kajian tauhid, berikut ini akan dibacakan hadis yang panjang, hadis qudsi riwayat Imam Muslim nomor 2577. Panjang. Saya akan coba bacakan sebisanya, semampunya, sesampainya. Ini hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan zolim ala nafsi, kepada diriku, atas diriku, atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, dan aku haramkan kezaliman di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Ini yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta penguasa alam semesta ini, mengharamkan kepada diri Allah sendiri, atas diri Allah, perbuatan zolim. Artinya Allah maha adil. Apapun yang Allah lakukan tidak ada merugikan siapapun. Jadi semuanya pada tempatnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Selawannya dari adil adalah zolim. Jadi apapun yang Allah takdirkan pasti adil. Tidak ada kezoliman. Kalau orang celaka, orang masuk neraka, itu mesti adalah kezoliman dirinya sendiri. Dan Allah mengharamkan umatnya kita ini berbuat zolim. Kepada siapapun tidak boleh zolim. Kepada pohon, hewan tidak boleh zolim. Kepada diri sendiri tidak boleh zolim. Apalagi kepada orang tua, guru-guru, tidak ada kezoliman. Semuanya harus menjaga diri dari perbuatan haram, yaitu zolim. Tapi kezoliman yang paling besar adalah apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Menyekutukan Allah itu adalah kezoliman yang tidak ada tandingannya. Makanya musyrikin itu makhluk yang sangat zolim. Buang sampah sembarangan, zolim bukan? Zolim. Karena sampah itu ada tempatnya. Buang puntung rokok sembarangan, zolim bukan? Zolim. Ada balasannya tidak? Ada. Merokok kira-kira zolim tidak? Kepada siapa? Gini, paru-paru ini ciptaan siapa? Hak paru-paru ini udara bersih, udara kotor. Rokok, asap rokok bersih atau baik atau buruk? Ini nggak usah pakai emosi ya, semuanya pakai pikiran jernih. Paru-paru ini punya hak, yaitu udara bersih. Lalu seseorang merokok, menghisap asap rokok, nyata dan tidak terbantahkan oleh siapapun, asap rokok itu tidak baik. Zolim tidak ke tubuh ini? Zolim. Udah disedot, dikeluarkan. Orang lain punya hak dapat udara bersih. Kalau asap rokok dihembuskan, zolim tidak ke orang lain? Itu ada balasannya. Hati-hati. Saya senang sekali di sini tidak ada yang merokok. Berhentilah para perokok. Tubuh ini amanah Allah. Paru-paru ini amanah Allah. Nanti pasti akan dituntut. Setiap hisab akan dihisab. Catat. Setiap rupiah yang dikeluarkan ada perhitungannya di akhirat. Jadi ini benar-benar bukan hanya masalah halal haram, tapi akal sehat. Kalau orang tauhidnya benar, dia tahu paru-paru ini ciptaan Allah, milik Allah, amanah Allah yang harus kita jaga, harus kita beri. Begadang, zolim atau tidak? Kenapa zolim? Tubuh punya hak untuk istirahat. Mager, tahu mager? Malas gerak, zolim atau tidak? Zolim. Tubuh ini punya hak untuk digerakkan, diolahragakan. Makanya orang-orang yang mager, lihat Allah akan memberikan teguran dengan beberapa hal. Makan kebanyakan, zolim atau tidak? Zolim. Tubuh ini memerlukan makanan tidak berlebihan. Makanya orang yang banyak makan berlebihan, lihat saja Allah akan memberikan teguran.
tidak gosok gigi, zolim atau tidak? Zolim. Gigi ini punya hak. Ini gigi ini ciptaan Allah, amanah Allah, dititipkan oleh Allah supaya kita bisa menikmati hidup. Coba gigi jangan digosok selama 1 bulan. Apa yang Allah takdirkan? Bau, nggak ada wibawa, pakai lipstik, ini kuning, horor. Mungkin satu-satunya manfaat adalah suami jadi tidak marah, karena tiap mau marah ditiup oleh ibu, lalu suami bobo ngarang astagfirullahaladzim, sia-sia, jangan diikutin. Kentut sembarangan, zolim tidak? Harus minta maaf. Kalau sudah menyebar gimana? Ya tobat. Apalagi dia yang kentut, kemudian dia tunjuk yang di depannya lagi ngantuk. Wah, itu berlipat-lipat. Allah tahu kezoliman seperti ini. Ada balasannya tidak? Pasti ada balasannya. Walaupun orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Bagaimana nih sekarang banyak kezoliman di dunia, berlaku zolim tapi dia tidak ditangkap, dia korupsi sampai mati tidak ditangkap, ada yang memukul orang, ada yang memenjarakan orang tidak bersalah, semuanya pasti diadili di akhirat nanti. Tidak ada yang bisa lari, nggak bisa lari. Tidak semua di dunia ini tuntas, tapi akhirat pasti itu diadili semuanya. Tidak ada sepatah kata pun kecuali ada balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ada balasannya. Hati-hati. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah, tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. Semua perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, siapa yang paling rugi? Dirinya sendiri. Dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين